Ya, ini nih mereka sudah buat pertahapan. Ya. Tahapan pertama demo tidak jadi. Yang kedua Roy Suryo masuk dengan Fufu Fafa tidak jadi. Yang ketiga adalah masuknya di Jokowi ijazahnya. Besok Fufu Fafa lagi. Fufu Fafa lagi. Rencananya balik lagi nih. Balik lagi nih. Udah kita udah tahu rapat-rapat mereka itu. Mereka bagi tim. Ada yang ingin memaksulkan Gibran di MPR, tapi MPR tolak, akhirnya mereka datang di DPR. Ini pun 4 orang. Ini 4 orang nih rata-rata pendukung Anies. Pak Razi itu pendukung Anies, ikut demo, ikut orasi di Patung Kuda. Saya saksi mata setelah saya orasi turun beliau. Yang kedua adalah rencana mereka memang betul dibilang Bang Sil. Mereka mengganggu hal ini supaya ekonomi kita gunjang. Kembali ke 98, demo besar-besaran alasannya ekonomi gunjang, pemerintahan tidak maju, Prabowo Gibran digulingkan. Gagal. Itu target. Prabowo Gibran gagal, ekonomi kita hancur, digulingkan. Itu target mereka. Otak-otaknya mereka, Abraham Samad mereka nih. Fatul Rasi mereka. Siapa lagi? Yang relawannya sekarang jadi pentolan. Fadila. Ya termasuk Roy Suryo mereka lah. Kita ngomong terbuka ya, memang mereka yang ikut. Pak Refli juga. Tapi sekarang Pak Refli Harun kelihatannya udah mulai sedikit mencuci tangan bahwa tidak terlibat di dalam teman-teman Roy Suryo CS nih. Kalau Bang Refli jujur saya kurang ikuti beliau. Saya lebih fokus kepada 4 orang. 4 orang di belakangnya selain relawan ibu-ibu. Saya fokus di situ. Jadi memang Roy Suryo, Fadila, Rismon, dan Tifa, dan jenderal beberapa orang. Itu rata-rata pendukung Anies. Tidak salah, Rismon itu pendukung Ganjar. Coba nanti cek ulang. Kalau saya salah mohon diralat. Karena dulu mengenai TPUI, mohon maaf pemirsa, ini tidak bermaksud untuk rasis. Jadi ini kita melihat rasionalitas dalam berorganisasi. Ada tim pembela ulama dan aktivis. Nah, Bung Frit yang pernah bergabung di dalam teman-teman bersama teman-teman ini. Apa motif ini tim pembela ulama harus terjun untuk memburu ijazah Pak Jokowi? Apakah ada konektivitas antara organisasi ini dengan ijazah Pak Jokowi? Sebelum masuk ke situ, saya selesaikan yang pemakzulan. Di dalam Undang-Undang 7A, 7B, Undang-Undang Dasar 45. Syarat untuk menggulingkan atau memakzulan kalau impeachment presiden dan wakil melanggar dulu pengkhianatan negara, suap, korupsi. Emangnya Gibran lakukan itu? Tidak memenuhi kriteria. Kalau memang tidak memenuhi kriteria, kenapa KPU menetapkan? Kenapa ada proses pemilihan? Kenapa disumpah, dilantik? Kalau sudah selesai dilantik, maka secara konstitusi Prabowo Gibran sah secara hukum. Tidak ada yang bisa bantah. Jadi menurut saya nanti voting di DPR juga 7 fraksi lawan 1 fraksi. PDIP untuk sementara oposisi. Kalah voting. Maka ini tidak akan dibawa ke MPR. Secara DPR suara koalisi di Prabowo Gibran lebih kuat. Nah, jadi sebelum masuk ke nanti ke MPR DPR, menurut saya DPR MPR pun isinya manusia-manusia waras gitu loh. Mereka menurut saya akan sangat konyol ya kan apabila mereka memberikan ruang terhadap usulan dari hanya 300 orang ini, dan usulan ini tidak berlandaskan fakta-fakta hukum atau konstitusi kita dan termasuk riset ya kan. Sedangkan di DPR sendiri